Selamat pagi rekan-rekan guru yang kami hormati. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi CAT atau Computer Assisted Test, yang mana di sini bisa diperuntukkan untuk tryout, untuk Polri, CPNS, kedinasan dan UTBK. Nah, di sini nanti kita jelaskan bagaimana mekanisme penggunaan aplikasi dari mulai input soal, kemudian penilaian dan menarik nilainya. Oke, kita mulai untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini kita bisa login sebagai admin. Kita login terlebih dahulu. Nah, di sini ada panel dashboard ya, yang isinya berupa informasi dari total siswanya, kemudian total akun aktif, kemudian non-aktif, total siswa yang menjadi member. Ini nanti akan kita jelaskan satu persatu. Oke, pada sisi kiri atau sidebar di sini ada beberapa menu navigasi. Yang pertama adalah master data. Di sini master data itu memuat informasi navigasi dari yang pertama kategori peminatan. Nah, di sini adalah kategori umum ya. Jadi nanti tes itu dikelompokkan berdasarkan kategori peminatannya apa. Misalkan TNI ya nanti TNI, kemudian Polri, CPNS, kedinasan, ujian mandiri, UTBK. Nah, nanti kriteria peminatan umum ini nanti bisa ditambahkan, misalkan mau menambahkan kriteria lain ya. Kemudian di sini ada subkategori. Nah, ini di bawahnya kategori peminatan. Jadi subkategorinya. Nah, di sini misalkan Polri ini mau nama subnya itu apa? Misalkan dia Akpol. Terus kalau Polri mungkin ada Bintara, Tamtama dan lain-lain. TNI juga nanti ada Akmil, Bintara, Tamtama dan lain-lain. Misalkan CPNS nanti ada seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang misalkan. Ini adalah sub di bawahnya dari kategori peminatan. Kemudian yang selanjutnya ada user. User ini adalah siswanya. Nah, jadi semua akses login nanti di sini tampilnya. Dari mulai admin, kemudian nama siswanya, berikut email dan username-nya yang digunakan. Nanti di sini bisa diedit, bisa dihapus, nah, bisa ditambahkan informasi yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada mata pelajaran. Di sini mata pelajaran memuat kategori mata pelajaran. Nah, sebentar, ini masih loading. Nah, di sini misalkan ada tes psikologi, ada tes akademik. Nah, ini adalah mata pelajarannya. Ini yang umum ya. Nah, jadi dia misalkan di sini tes SKD CPNS, dia kategori peminatan umumnya dia di CPNS. Nah, misalnya tes SKB CPNS, ini kategori umumnya yang tadi di CPNS. Kemudian di bawahnya ada mata pelajaran. Nah, di sini mata pelajarannya misalnya apa? Nanti ada contohnya misalkan matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Nah, kalau di CPNS itu ada yang tes wawasan kebangsaan atau TWK ya. Kemudian ada yang namanya nih tes karakteristik pribadi, tes intelijensi umum dan lain-lain. Nanti bisa disesuaikan. Nah, ini kategori mata pelajarannya ini yang tadi. Nah, ini contohnya. Jadi di atasnya itu paling umum, di bawahnya itu subnya. Kemudian, nah ini kategori penilaian.
Nah, kategori penilaian itu sebenarnya ada beberapa opsi. Yang pertama, ini misalkan kita contohkan ya. Nah, di sini, nah ini ada 3 ya, ada 4. Nah, di sini nilai sama dengan jumlah benar total soal. Jadi nanti jumlah benar dari jawaban siswa itu nanti diakumulasikan atau dibagi dari total soal. Misalkan jumlah soalnya itu ada 10 misalkan. Tetapi dia benar 5 dan poinnya itu misalkan nanti kita set 4. Nah, berarti kalau dari 5 soal yang benar dengan jumlah poin 4 per soalnya, maka dia akan mendapatkan nilai 20 poin. Begitu juga kelipatannya. Kemudian yang di sini nilai jumlah benar dibagi total menjawab. Nah, jadi nanti di sini yang kedua ini nanti ada pengurangan ya. Jadi nanti kalau dia tidak menjawab nanti bisa kita set. Misalkan yang tidak dijawab itu kita berikan poin minus berapa. Kemudian nilai sama dengan jumlah jawaban benar. Ini sama seperti yang di atas, tetapi nanti ada kriteria penilaian lain. Nanti kita jelaskan ya. Kemudian di ini ada linear scope. Linear scope nanti kita jelaskan saat menilai. Nanti kita buat video bagian-bagiannya untuk membahas dari kategori penilaian ini. Kemudian di sisi kiri ada yang namanya paket soal. Nah, paket soal di sini ini adalah bank soalnya ya. Jadi nanti ketika kita menulis soal itu ada di sini. Nah, ini contohnya. Ini numerasi, literasi, profesi. Nah, ini adalah per bank soalnya ya. Jadi nanti ada beberapa yang bisa digunakan untuk ujian. Di sini ada latihan soal, ini untuk latihan. Nah, tryout ini juga untuk latihan. Bedanya apa dengan latihan soal? Kalau latihan soal itu semua siswa bisa akses. Tapi kalau tryout itu kita bisa sendirikan aksesnya. Siapa saja siswa yang bisa mengakses. Dan tryout ini bisa kita berikan voucher. Dalam artian nanti ada beberapa siswa itu yang notabene mereka bisa berlangganan dari latihan soal yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara aktifkannya? Nah, nanti bisa kita lihat di menu setting ya. Misalkan di sini ada siswa yang sudah login ya, ini halaman siswa. Nah, di sini ada dashboard, pengumuman. Nah, di sini kosong ya karena di latihan soal di tryout ini sudah ada tapi dia belum bisa akses misalkan. Nah, nanti voucher ini bisa kita buat. Nah, ini kode vouchernya ya misalkan. Nah, ini kita bisa tambah vouchernya. Nah, kemudian kita bisa aktifkan di sini. Misalkan aktifkan pembelian voucher. Kalau kita klik ya. Nah, kita submit. Nanti di halaman siswa nanti akan tampil di sini. Nah, ini paket voucher ya. Di sini bisa mengaktifasi menggunakan kode voucher yang ada di sini. Jadi masing-masing siswa nanti bisa mengaktifkan latihan soal atau tryout yang sesuai dengan langganan mereka. Ini sekilas dari aplikasi ya. Nah, ini transaksi, ini banknya, ini bisa disetting secara mandiri. Nanti kita lanjutkan untuk ke bagian mata pelajaran atau input soal. Terima kasih banyak sebelumnya.